Halo guys, selamat siang. Hari ini, akhir-akhir ini lagi rame banget di Indonesia orang-orang aneh. Ya, entah kayak si Agus sedih lah, si Agus buntung lah, Agus buntung, Gus Miftah lah. Maksud gua, nape gitu si Agus sedih juga tuh ya kan? Iya, dia begitu kayaknya karena kesalahan dia juga ya, dia kasar mungkin sama karyawannya, makanya matanya sampai kayak gitu. Terus dikasih donasi, terus malah katanya buat bayar utang bukan buat berobat. Orang-orang kasihan karena buat dia berobat ya. Dia buat bayar utang. Monyet ya nggak apa-apa. Terus begitu dia kayak drama juga sih, salahnya dia ya drama ya, maksudnya itu kan duit donasi orang gitu ya kan, terus lu pakai buat yang nggak seharusnya gitu. Maksudnya yang donasi pun pasti juga punya utang gitu, cuman dia nggak tega aja ngeliat lu terluka seperti itu, dibantu lu buat berobat, malah lu pakai buat bayar utang. Sedangkan yang donasi aja pasti kan dia juga punya utang, tapi ntar dulu gitu. Dia berpikir untuk kemanusiaan dulu gitu. Lu yang dikasih malah bukan manusia. Terus lagi Gus Miftah lagi, ada aja lo Gus Miftah, udah tahu pemuka agama. Emang nih bener nih ya. Kayak apa ya, kayak dulu tuh kita stand up komedian kalau lagi stand up nggak boleh gitu bawa-bawa agama. Dan sekarang pemuka agama bawa-bawa komedi. Nggak tahu patternnya gitu. Lu nggak tahu sela-selanya. Itu kan lu pakai teknik riffing gitu namanya. Lu nge-riffing penonton. Nah kalau objeknya tuh nggak, biasanya tuh kita kalau di stand up tuh nge-riffing orang, nge-riffing penonton. Nah kita lihat tuh si penontonnya, dia tuh setuju atau enggak dengan riffingan kita. Caranya tuh kalau misalkan dia setuju, itu tuh biasanya dia agak sedikit ketawa juga atau ketawa terbahak-bahak gitu. Nah tapi kalau misalkan mukanya agak menunjukkan dia tidak senang, berarti dia tidak setuju. Artinya walaupun penonton ketawa gitu ya kan, penonton yang lain ketawa tapi dia tidak setuju, sebaiknya tuh langsung kita minta maaf atau kita langsung masukin bom slide gitu. Tapi kalau misalkan dia setuju ya bisa diterusin bahkan sampai 5 menit 10 menit nge-riffing orang doang ya bisa gitu. Tapi lu udah gitu yang disikat orang lagi nyari nafkah lagi ya kan. Orang lagi nyari nafkah, orang lagi kerja nyari duit, dagangannya belum habis, dia kan berharap gitu ada yang ngeborong gitu. Duit lu juga kan pasti kan diundang sama pondok pesantren, bayarannya mahal gitu ya. Elah tibang bayarin ST berapa sih, paling cepet juga habis, cepet doang buat di ST gitu ya. Atau kalau lu nggak mau borong ya bantu promoin aja gitu. Lu kan megang mic ya kan, penonton siapa tuh yang lagi pada haus, beli sekarang, hitung-hitung sedekah gitu langsung habis, gue yakin bapaknya juga seneng. Atau ya lu bisa pakai bom slide-nya dengan cara itu gitu. Lu awalnya mungkin ngata-ngatain dia, nge-riffing dia, tapi ya lu bales dengan bom slide-nya, yaitu ya nyuruh penonton untuk beli gitu karena rasa empati atau sedekah atau apalah gitu. Nah ini enggak, lu nggak ada nyapu-nyapunya. Lu cuman ngelempar, nge-riffing, penonton ketawa tapi objeknya nggak ketawa, ya udah lu jadinya kegoreng kan lu di satu Indonesia. Satu Indonesia sampai kehilangan jabatan kan lu jadi. Ngundurin diri di sekarang ya. Tapi ya bagus sih lu tahu diri lah. Banyak juga pejabat-pejabat yang udah tahu banyak salahnya tapi masih nggak mau ngundurin diri juga ya. Terus juga tuh si
Agus Buntung. Agus Buntung. Aduh, ada aja Agus Buntung. Dia apa sih tuh katanya dituduh memperkosa anak cewek ya kan. Terus katanya dia berdalih lah. Katanya gimana gue mau memperkosa seorang cewek. Orang gue buka baju aja susah, gak bisa pakai baju. Gue nggak makan aja gue dibantuin, ternyata bisa minum kopi. Anjing. Lucu banget pas gue ngeliat video dia bisa minum kopi begini. Anjing, minum kopi pakai kaki. Skill bro, ente skill, ente the best. Agus Buntung the best banget dia sumpah, bisa minum kopi pakai kaki. Anjing orang. Ya awalnya kita juga kasihan gitu sama dia. Anjir, masa iya sih orang buntung memperkosa cewek gitu, gadis. Ya nggak masuk akal gitu. Terus dia juga bilang orang pakai baju aja susah, makan aja susah. Ya make sense gitu. Karena ya gimana nih lu nggak punya tangan gitu ya kan? Boro-boro mau memperkosa gitu. Pakai baju aja beneran susah. Tapi ternyata itu cuman bohong doang gitu. Ternyata dia bisa bawa motor. Bisa minum kopi. Lucu banget lagi minum kopi. Ya Allah. Jadinya kita kan bisa aja jadi percaya sama tuh korban si ceweknya gitu, kalau lu memperkosa cewek tersebut gitu. Harusnya ya lu nggak usah bilang kalau lu tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya lu kalau emang lu nggak melakukan, ya ada kemungkinan lu tidak melakukan, ya ada kemungkinan gitu. Ya lu tinggal bilang aja, ya gua nggak nafsu sama dia gitu. Ya sesimpel itu gitu. Lu pakai bilang lu nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya jejak digital lu keluar semua kan. Lu bisa kebut-kebutan naik motor gokil lu. Tapi the best lu minum kopi sih. Lu the best ya Agus Buntung, lu the best. Lu bisa minum kopi itu dengan kaki, the best. Soft skill, bukan soft skill sih itu, hard skill. The best lu, nggak ada lawan. Gue aja nggak bisa gue. Dan nggak mau juga sih gue. Pakai tangan kanan lah udah gue mah. Terus si Gus Miftah lagi dia kan, Gus Miftah juga tuh akhirnya dia diomelin tuh. Kayak sih dia habis diomelin tuh Prabowo sama Mayor Teddy dia. Kayak si Mayor Teddy langsung WA dia tuh. Ya gimana nih habisnya orang kabinet pemerintahan sekarang lagi sedang gencar-gencarnya kerja ya kan. Koruptor lagi pada ditangkep-tangkepin. Pak Prabowo lagi keliling sono sini nyari investor apa segala macem. Lagi berlomba-lomba. Menteri BUMN apa segala macem. PSSI lagi mau gencar-gencarnya masukin timnas ke Piala Dunia. Tiba-tiba lu kepleset, ya Allah. Jadi keluar semua kan aib-aib lu, video-video lu lagi karaokean lah. Anjir gue ngeliat komen-komennya di akun-akun berita di Instagram. Katanya dia tuh tukang karaokean. Terus Gus Dugem aja, Gus Dugem the best. Ya gue nggak tahu ya itu bener apa enggak, cuman ya kalau ada yang ngomong kayak gitu berarti kan pernah ketemu di satu lokasi. Aduh. Ya mungkin bercandaan kayak gitu sepele kalau yang ngomong tuh bukan pemuka agama kali ya. Kayak mungkin orang-orang kayak gua nih, orang petantang-petenteng selengean yang datang, ya gue juga kayaknya nggak bakalan ngelakuin kayak gitu sih. Kalau misalkan gue nggak mau beli ya, bang maaf bang lagi nggak haus bang, ntar aja bang ya. Gitu paling gue gitu. Dan kalau lagi acara agama terus lu ngisi acaranya, berarti kan lu kan ngasih ngasih masukan buat orang banyak gitu ya kan. Lu ngasih ilmu buat orang banyak, tapi lu tidak mencontohkan hal yang baik dan benar gitu. Mana udah gitu orang di sebelahnya ya kan, orang di sebelahnya juga samanya tuh malah
ketawa terbahak-bahak, ternyata dia adalah pemimpin pondok pesantren. Nih telepon lagi pakai acara nyala, males angkat gue. Dia pemimpin pondok pesantren. Yang ternyata pondok pesantrennya juga bermasalah gitu. Gua ngelihat dari komen-komennya sih, ya gua nggak tahu bermasalahnya kenapa, cuman dari komennya sih kebanyakan mereka itu orang tuanya kayak pengen mindahin anaknya sekolah dari pesantren tersebut, tapi malah dipersulit sama pihak pesantren. Ya iya sih, namanya sekolah di situ kan bayaran ya. Kalau kehilangan satu siswa ya sangat-sangat berharga gitu. Tapi ya nggak fair juga kalau misalkan anaknya tidak ada siswa nih di sekolah itu tidak diberikan pelajaran yang baik, terus bimbingan yang baik, malah di sana mungkin kayak dibully apa segala macam. Pasti kan ya namanya sesama siswa ya, pasti ada aja lah bully-bulian. Mungkin anaknya nggak nyaman ngadu ke orang tuanya. Orang tuanya mau mindahin anaknya ke sekolah lain, tapi dokumennya malah dipersulit gitu, disusah-susahin ya. Kebanyakan sih komen-komennya kayak gitu ya. Jadi kayaknya semuanya bermasalah tuh kayaknya tuh ya. Yang ketawa juga, yang riffing juga. Aduh. Cobalah nanti Gus Miftah sering-sering datang ke open mic. Gus Miftah tinggalnya di mana? Setiap kota ada kok tempat-tempat open mic di setiap kota. Belajarlah pola-pola stand up, entah itu nge-riffing kah, entah itu bikin satu jokes kah, mulai dari premis, setup, punchline. Nantilah belajar Gus Miftah. Semoga lah ya di kedepan harinya tidak lagi terjadi hal-hal yang kayak gini. Walaupun nggak mungkin sih, pasti ada aja hal-hal yang kayak gini kejadian gitu ya kan. Entah kayak si Agus Sedih, Agus Buntung, atau Gus Miftah. Tapi ya Gus Miftah termasuk orang yang bertanggung jawab ketika dia dapat kabar buruk, ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung ngundurin diri dari jabatannya di pemerintahan. Bagus lah, bagus. Karena kita juga kayaknya kurang butuh orang-orang yang kayak gitu di pemerintahan. Jadi nyadar diri adalah bagus lah. Semoga kalian bertiga ya dapat kebaikan di kedepan harinya, biar berubahlah sifatnya kali ya. Sama gue juga semoga diberikan kebaikan juga, dan kita semua lah diberikan kebaikan biar tidak seperti itu. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like juga, dan juga di share kalau perlu. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.